Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa yang sedang berdiri di antara cahaya zikir dan bara birahi, wahai hati yang ingin suci namun masih bergolak, wahai hamba yang sujudnya basah tetapi dadanya belum sepenuhnya teduh, duduklah sejenak, letakkan tanganmu di dadamu, rasakan detaknya. Itulah tanda bahwa Allah masih menghidupkan sesuatu di dalam dirimu. Karena tidak semua kegelisahan adalah kutukan, dan tidak semua ketenangan adalah rahmat. Ada ketenangan yang lahir dari kelalaian, ada kegelisahan yang lahir dari kesadaran. Dan engkau, jika hari ini masih merasa gelisah karena dosa, ketahuilah itu tanda hatimu belum mati. Zikir adalah cahaya, tetapi cahaya tidak hanya menghangatkan, ia juga menyingkap. Ketika ruangan gelap, engkau tidak melihat debu. Ketika lampu dinyalakan, engkau terkejut melihat betapa banyak kotoran yang selama ini tersembunyi. Begitulah zikir. Semakin sering engkau menyebut nama Allah, semakin hidup kesadaranmu. Dan ketika kesadaran itu hidup, engkau mulai melihat sisi dirimu yang dulu tak kau sadari. Dulu engkau bermaksiat tanpa rasa bersalah, kini baru terlintas saja sudah terasa berdosa. Dulu pandanganmu liar tanpa beban, kini satu pandangan saja membuatmu menunduk penuh penyesalan. Itu bukan kemunduran, itu kemajuan. Karena hati yang mati tidak pernah gelisah. Hati yang mati tidak pernah tersiksa oleh dosa. Hati yang mati tidak pernah menangis dalam sujud. Tetapi hatimu masih menangis. Dan tangisan itu lebih berharga daripada tawa dalam kelalaian. Seringkali kita memusuhi apa yang sebenarnya Allah ciptakan sebagai sarana ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia dihiasi dengan kecintaan kepada syahwat. Itu bukan kesalahan desain, itu bagian dari rencana kehidupan. Tanpa dorongan, tidak ada perjuangan. Tanpa godaan, tidak ada pahala pengendalian. Tanpa nafsu, tidak ada nilai kesabaran. Birahi bukan musuh iman, ia bahan bakar ujian iman. Iman tidak tumbuh di taman yang steril, iman tumbuh di medan perang. Dan perang paling berat bukan melawan dunia, bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirimu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perjuangan melawan hawa nafsu sebagai jihad yang berat. Karena musuhnya tidak pernah tidur, ia ada di dalam dada. Ia ikut ketika engkau sholat, ia ikut ketika engkau berzikir, ia ikut ketika engkau sendiri. Maka jika hari ini engkau masih bergelora, itu bukan bukti kegagalan. Itu bukti bahwa medan jihadmu masih aktif, dan jihad tidak pernah mudah. Engkau mungkin melihat orang lain tampak stabil, tampak tidak tergoda, tampak lurus, tetapi engkau tidak tahu peperangan apa yang sedang mereka hadapi dalam sunyi. Dan mereka pun tidak tahu badai apa yang menghantam dadamu. Allah tidak membandingkan perjuanganmu dengan perjuangan orang lain. Allah menilai kejujuran hatimu. Seringkali yang dipilih bukanlah yang paling bersih masa lalunya, tetapi yang paling gigih memperbaiki dirinya. Bukan yang tidak pernah tersesat, tetapi yang paling sering kembali. Ada satu musuh yang lebih mematikan daripada birahi itu sendiri. Namanya keputusasaan. Saat engkau berkata, percuma aku berzikir, aku ini munafik, aku tidak pantas lagi menyebut nama Allah. Itulah saat setan tersenyum. Nafsu menjatuhkanmu dengan kenikmatan sesaat. Setan menjatuhkanmu dengan putus asa yang panjang. Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Larangan itu bukan untuk malaikat, itu untuk manusia yang berdosa, untuk hamba yang merasa kotor, untuk jiwa yang merasa hancur. Zikir bukan pakaian bagi yang sudah bersih. Zikir adalah air bagi yang sedang kotor. Tidak ada satupun hamba datang kepada Allah dalam keadaan sempurna. Semua datang dalam keadaan retak. Yang membedakan hanyalah siapa yang kembali dan siapa yang memilih pergi. Mengapa Allah tidak langsung menghilangkan nafsumu? Engkau mungkin bertanya, jika Allah mencintaiku, mengapa Dia tidak menghilangkan saja birahi ini? Karena jika dihilangkan, di mana nilai perjuanganmu? Jika tidak ada dorongan, di mana letak kesabaranmu? Jika tidak ada godaan, apa yang akan kau tahan deminya? Allah tidak sedang membiarkanmu tersiksa. Allah sedang memberimu kesempatan naik derajat. Bayangkan dua orang, yang satu tidak pernah tergoda lalu taat, yang satu tergoda hebat tetapi menahan diri demi Allah. Apakah nilainya sama?
Air mata orang kedua lebih berat timbangannya. Setiap kali engkau tergelincir lalu menyesal, Allah sedang mengajarkan rendah hati. Setiap kali engkau ingin lalu menahan, Allah sedang mengajarkan kekuatan. Setiap kali engkau jatuh lalu kembali, Allah sedang mengajarkan arti taubat yang hidup. Taubat bukan sekadar ucapan istighfar. Taubat adalah kebencian terhadap dosa karena cinta kepada Allah. Hamba pilihan bukan yang bebas dari gejolak, tetapi yang tidak betah dalam maksiat. Jika hari ini engkau masih tersiksa karena ingin berubah, itu tanda Allah belum menyerah padamu. Bahkan tidak pernah. Banyak manusia tenggelam dalam dosa tetapi tidak merasa tenggelam. Mereka tertawa dalam maksiat. Mereka nyaman dalam jarak. Sedangkan engkau baru terlintas saja, sudah sesak. Baru berniat saja, sudah takut. Itu nikmat. Nikmat yang pahit di lidah, tetapi menyelamatkan jiwa. Rasa bersalah adalah alarm iman, dan alarm hanya berbunyi pada rumah yang masih memiliki sistem keamanan. Islam bukan hanya agama retorika, ia agama solusi. Puasa, karena ia melemahkan dorongan fisik dan menguatkan kendali jiwa. Menundukkan pandangan, karena mata adalah pintu hati. Menjaga pergaulan dan lingkungan digital, karena rangsangan visual adalah bahan bakar syahwat. Mengisi waktu dengan aktivitas fisik dan produktif, tubuh yang lelah lebih mudah dikendalikan. Mengejar pernikahan bila mampu, karena ia jalan halal yang menenangkan. Nafsu tidak bisa dibunuh, ia hanya bisa dididik, dan pendidikan itu butuh waktu. Kemuliaan bukan pada ketiadaan dosa, kemuliaan ada pada keberanian untuk bangkit. Mungkin kelak di hadapan Allah, air matamu karena menahan diri lebih berat daripada amal-amal besar yang kau banggakan. Malam-malam sunyi yang kau isi dengan istighfar akan menjadi cahaya di kuburmu. Allah tidak sedang mempermalukanmu, Allah sedang membentukmu. Tidak semua orang sanggup memikul kesadaran. Tidak semua orang kuat menghadapi perang batin. Justru kepada yang kuatlah Allah titipkan beban, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk meninggikan derajat. Rawatlah zikirmu seperti merawat luka. Ketika luka dibersihkan, ia perih, tetapi justru karena dibersihkan, ia tidak membusuk. Jangan berhenti hanya karena engkau merasa belum layak. Engkau tidak ditinggalkan hanya karena diuji. Engkau tidak dibenci hanya karena lemah. Engkau tidak hina hanya karena bergelora. Yang membuatmu mulia adalah keputusanmu untuk terus kembali. Wahai jiwa yang sedang digembleng, jika hari ini engkau masih berzikir meski bergelora, itu kemenangan. Jika hari ini engkau masih kembali meski jatuh, itu keberanian. Jika hari ini engkau masih menangis karena ingin berubah, itu kehidupan. Rahmat Allah lebih luas daripada dosamu. Ampunannya lebih besar daripada kesalahanmu. Kasih sayangnya lebih dekat daripada urat lehermu. Semoga Allah menguatkan langkahmu, melembutkan hatimu, menyucikan niatmu, memudahkan jalan halalmu, mengampuni tergelincirmu, dan menjadikan setiap zikirmu tangga menuju ketenangan sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika narasi ini menguatkanmu, sebarkan. Karena berjuang melawan diri sendiri bukan tanda gagal. Itu bukti bahwa Allah masih menggenggam hati kita.